Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imade Widiatmika dengan NIM 220026120101010 dengan nomor urut 5, kelas manajemen pemasaran A pagi angkatan 2022. Jadi kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niputunita Anggreni SEMM. Jadi pada soal ujian ini terdapat 4 soal utama, yaitu di sini saya akan bahas pada bagian 1.A. Jadi di sini pertanyaannya itu menjelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nah, tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama di sini ada pengenalan masalah. Jadi di sini konsumen itu menyadari bahwa adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi, baik itu dari rangsangan internal, misalnya di sini rasa lapar, atau dari rangsangan eksternal, misalnya di sini dari iklan. Nah, tahapan selanjutnya atau tahapan kedua di sini ada tahapan pencarian informasi. Jadi konsumen itu di sini mereka mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yaitu mereka dapat melakukan pencarian melalui berbagai sumber seperti internet atau rekomendasi dari temannya. Dan yang ketiga di sini ada tahapan evaluasi alternatif. Jadi dalam tahapan ini konsumen itu membandingkan berbagai pilihan berdasarkan faktor seperti harga, kualitas, serta fitur untuk menentukan opsi terbaiknya. Selanjutnya yang keempat di sini terdapat keputusan pembelian. Pada tahapan ini setelah evaluasi konsumen di sini dapat menentukan keputusan untuk membeli produk tertentu serta menentukan tempat serta cara mereka melakukan pembelian. Dan yang kelima atau tahapan terakhir di sini itu konsumen melakukan perilaku pasca pembelian. Jadi konsumen di sini mengevaluasi pengalaman mereka dengan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di masa mendatang serta loyalitas terhadap merek. Jadi dengan memahami tahapan ini, pemasar itu dapat merancang strategi yang efektif untuk menarik serta mempertahankan pelanggan. Selanjutnya pada bagian 1B di sini ada pertanyaan terkait mengapa sih memahami tahapan ini itu penting bagi pemasar serta contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Jadi dengan memahami tahapan pengambilan keputusan konsumen ini penting bagi pemasar karena setiap menawarkan peluang untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya di sini pada tahapan pengenalan masalah, pemasar itu dapat menggunakan iklan yang menyoroti kebutuhan konsumen. Saat pencarian informasi, optimasi CEO itu nanti membantu produk mudah ditemukan. Selanjutnya dalam evaluasi alternatif, penyediaan tabel komparasi itu memperjelas keunggulan dari produk. Di situ dapat untuk menjadinya keputusan pembelian. Menyederhanakan proses checkout, meningkatkan konversi. Terakhir, layanan pelanggan yang responsif pasca pembelian. Jadi itu dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan dengan strategi yang tepat di setiap tahapan. Pemasar itu dapat meningkatkan efektivitas dari kampanye mereka. Selanjutnya pertanyaan bagian 2.A. Mengapa sih kelompok referensi itu penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Berikan contoh bagaimana kelompok referensi dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Jadi kelompok referensi itu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Di mana karena mereka ini berfungsi sebagai sumber norma, nilai, serta informasi yang mempengaruhi keputusan atau perilaku pilihan konsumen. Kelompok ini dapat berupa keluarga, teman, atau komunitas yang nantinya itu dianggap mempengaruhi signifikan terhadap sikap keputusan pembelian individu.
Misalnya di sini seorang konsumen itu mempertimbangkan untuk membeli smartphone baru. Pendapat teman-teman atau anggota yang sudah menggunakan produk tersebut itu dapat mempengaruhi pilihannya. Jadi jika kelompok referensi itu memberikan rekomendasi positif tentang produk merek tertentu, konsumen itu cenderung lebih memilih atau lebih percaya diri dalam memilih merek tersebut. Contohnya di sini ketika seorang remaja ingin membeli sepatu olahraga. Jika teman-teman sebayanya itu menyukai merek tertentu seperti Nike serta sering membicarakannya secara positif, remaja tersebut nantinya mungkin akan cenderung lebih memilih merek itu untuk mendapatkan penerimaan sosial serta menghindari penilaian negatif dari kelompoknya. Jadi dalam hal ini, opini dari kelompok referensi itu tidak hanya mempengaruhi preferensi konsumen, tetapi juga berkontribusi pada keputusan pembelian yang lebih cepat serta lebih baik untuk berikutnya. Pertanyaan bagian 2.b. Di sini bagaimana dinamika keluarga itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks konteks keputusan keluarga. Jadi dinamika keluarga itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan pembelian. Karena di mana keluarga itu berfungsi sebagai unit sosial yang utama dalam menentukan pilihan produk serta layanan mereka. Jadi setiap anggota keluarga itu dapat memainkan peran yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya itu meliputi peran sebagai inisiator, influencer, decider, buyer, serta user. Misalnya di sini seorang anak mungkin menjadi inisiator dengan mengusulkan untuk membeli mainan baru. Sementara itu orang tua itu berperan sebagai decider yang nanti mempertimbangkan anggaran serta kebutuhan sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dalam konteks keputusan keluarga, individu itu memiliki peran yang berbeda tergantung pada produk yang dibeli serta dinamika hubungan dalam keluarga. Sebagai contoh di sini dalam pembelian barang elektronik seperti televisi, istri itu sering mengambil peran sebagai inisiator serta influencer. Sementara itu suami mungkin lebih dominan sebagai decider serta buyer. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian itu seringkali merupakan hasil dari kolaborasi dan diskusi antara anggota keluarga, di mana setiap individu itu memberikan kontribusi berdasarkan perspektif dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di sini pengaruh kelompok referensi itu juga dapat terlihat dalam keputusan pembelian keluarga. Jika keluarga melihat bahwa teman atau kerabat mereka itu menggunakan produk tertentu, mereka itu mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan produk tersebut dalam keputusan pembelian mereka. Dengan demikian, dinamika keluarga dan peran individu itu di dalamnya sangat penting untuk dipahami oleh seorang pemasar agar nantinya itu dapat merancang strategi yang tepat dalam menjangkau konsumen. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian 3A, yaitu mengenai jelaskan konsep difusi inovasi serta bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Di sini konsep difusi inovasi itu menjelaskan bagaimana ide atau teknologi baru tersebar dalam masyarakat itu melalui proses komunikasi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi teori tersebut dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 serta mencakup elemen-elemen seperti inovasi, saluran komunikasi, serta anggota sistem sosial yang terlibat. Difusi inovasi ini melibatkan dua jenis proses. Yang pertama ada sentralisasi, di mana inovasi diperkenalkan oleh pemimpin atau otoritas serta dan yang kedua desentralisasi, di mana masyarakat berkolaborasi untuk mengadopsi inovasi tersebut.
Jadi terkait dengan pengambilan keputusan konsumen, difusi inovasi itu mempengaruhi bagaimana konsumen itu mengenali, mengevaluasi serta akhirnya mengadopsi produk baru. Misalnya keuntungan relatif dari suatu inovasi itu dapat mempengaruhi seberapa cepat konsumen akan mengadopsinya. Semakin besar manfaat yang dirasakan, maka akan semakin cepat adopsi tersebut. Selain itu, kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat juga memainkan peran penting dalam keputusan pembelian. Dengan memahami proses difusi ini, pemasar itu dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif tentunya untuk memperkenalkan produk baru serta meningkatkan tingkat adopsi di kalangan konsumen. Selanjutnya, pertanyaan pada bagian 3B mengenai peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi. Nah, jadi di sini peran pemasaran itu memainkan peran krusial dalam mempercepat proses difusi inovasi. Dengan memfasilitasi penyebaran informasi serta meningkatkan adopsi produk baru di kalangan konsumen. Ini dapat dilakukan melalui strategi komunikasi yang efektif. Pemasar itu dapat meningkatkan kesadaran serta minat terhadap inovasi. Contohnya di sini saya ambil contoh penggunaan media sosial untuk kampanye pemasaran. Itu dapat menjangkau audiens yang lebih luas serta mendorong interaksi langsung seperti yang dilakukan oleh Green Smoothies Factory. Di sini dengan strategi edukasi serta electronic word of mouth atau EWOM. Selain itu, personal selling juga berperan penting dalam menjelaskan manfaat inovasi secara langsung kepada konsumen seperti yang diterapkan oleh PT Mastery System Infotama dalam memasarkan teknologi baru mereka. Jadi dengan mengedukasi konsumen tentunya tentang keunggulan inovasi serta menyediakan demonstrasi dan dukungan teknis, pemasaran tidak hanya membantu serta memperkenalkan produk baru, tetapi juga dalam membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan, sehingga nantinya itu dapat mempercepat adopsi inovasi di pasar. Untuk selanjutnya pada bagian 4.A yaitu mengenai menjelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus itu dapat mempengaruhi persepsi. Nah, di sini persepsi konsumen serta proses pembelajaran itu saling terkait. Tentunya ini sangat terkait erat dalam menentukan bagaimana konsumen memahami serta merespons produk atau layanan. Persepsi ini adalah cara konsumen itu untuk menafsirkan informasi yang diterima. Sedangkan pembelajaran itu adalah perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Ketika konsumen terpapar pada stimulus tertentu seperti iklan atau pengalaman penggunaan produk, mereka belajar dari interaksi tersebut yang nantinya kemudian itu dapat membentuk persepsi mereka terhadap produk tersebut. Misalnya di sini jika konsumen mendapatkan pengalaman positif dengan suatu produk, di sini mereka cenderung akan membangun persepsi yang baik yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk membeli produk tersebut di masa depan. Untuk penggunaan stimulus itu dapat mempengaruhi persepsi dengan cara yang signifikan. Stimulus itu seperti iklan yang menarik atau promosi yang menggugah selera. Itu dapat menarik perhatian konsumen serta menciptakan asosiasi positif. Misalnya iklan yang menunjukkan manfaat nyata dari suatu produk. Itu dapat memperkuat keyakinan konsumen bahwa produk tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan penguatan positif dari pengalaman sebelumnya, itu juga dapat meningkatkan kemungkinan konsumen untuk memilih merek tertentu di masa mendatang. Jadi, dengan demikian, pemasar perlu merancang stimulus yang efektif untuk mempengaruhi persepsi konsumen serta mendorong pembelajaran yang mengarah pada
keputusan pembelian. Selanjutnya pada bagian 4B, di sini ada pertanyaan mengenai sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda atau saya sendiri akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Nah, di sini sebagai seorang pemasar untuk merancang kampanye yang nantinya dapat memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru, di sini kami perlu mengikuti beberapa langkah strategis, yaitu beberapa langkah tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara menetapkan tujuan yang jelas. Jadi dengan cara menentukan tujuan yang jelas atau spesifik, kampanye seperti meningkatkan kesadaran merek atau mendorong konversi penjualan, tujuan yang jelas akan nantinya itu akan membantu fokus pada pesan serta strategis yang tepat. Dan yang kedua yaitu dengan cara memahami target audience. Jadi di sini kita dapat melakukan riset pasar untuk memahami demografi, preferensi serta perilaku konsumen. Informasi ini penting untuk menyesuaikan pesan serta memilih saluran distribusi yang efektif. Yang ketiga, kita dapat melakukan membangun narasi produk yang kuat, di mana nantinya kita dapat menciptakan cerita menarik tentang produk baru, termasuk manfaat, keunikan yang membedakan dari kompetitor. Jadi dengan narasi yang kuat ini, kita dapat meningkatkan ketertarikan emosional dari konsumen. Yang keempat, di sini kita dapat mengoptimalkan konten visual atau video. Jadi dengan menggunakan konten visual yang berkualitas tinggi serta video demonstrasi untuk menjelaskan produk kita secara jelas, konten visual yang lebih mudah diingat, nantinya itu dapat membantu konsumen untuk memahami produk kita dengan baik. Yang selanjutnya, kita dapat membangun influencer serta ambasador. Jadi kolaborasi dengan influencer dapat memperluas jangkauan kampanye serta membangun kepercayaan. Influencer itu dapat membantu menyebarkan informasi tentang produk kita kepada audiens mereka. Yang keenam, di sini kita dapat melibatkan konsumen melalui program pre-order. Jadi dengan kita menawarkan program pre-order untuk menciptakan antisipasi serta mengukur minat pasar sebelum kita melakukan peluncuran resmi dari produk kita sendiri. Yang ketujuh, kita dapat mengadakan giveaway serta kontes. Jadi aktivitas tersebut itu dapat meningkatkan partisipasi serta keterlibatan konsumen, serta nantinya dapat menciptakan buzz yang positif di sekitar produk baru. Yang ke-8, kita dapat melakukan evaluasi serta penyesuaian kampanye. Jadi kita dapat melakukan analisis berkala terhadap kinerja kampanye untuk memahami efektivitasnya, serta kita dapat melakukan penyesuaian jika selanjutnya diperlukan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pemasar itu dapat menciptakan kampanye yang tidak hanya memperkenalkan produk baru, tetapi juga mendidik konsumen tentang manfaatnya, sehingga itu nantinya dapat meningkatkan peluang adopsi dari produk baru kita di pasar berikutnya. Baik, sekian jawaban ujian akhir semester dari saya mengenai pada matkul perilaku konsumen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.